Xmas. Gas. Hai Exchanger, kita dari Bandung Coffee Exchange. Malam ini adalah podcast pertama kita dan malam ini juga ada narasumber yang seru-seru. Ada Mas Rama sama Mas Isal. Pasti pada tahu lah ya. Tapi mau dijelasin men, siapa ini men? Kalau Mas Rama yang setahu saya dia adalah founder dan owner dari Koji Coffee dan Rama Ramen, betul kan Mas? Betul. Terus juga Isal sih saya kenal dulu pertama yang dia udah coffee enthusiast lah dulu. Pernah beberapa kali buka coffee shop juga, terus sekarang aktif di belakang industri lah, nggak di bagian depan lah. Terus sekarang kesibukan apa? Belakang dari apanya? Petani? Bukan. Apa? Tengkulak. Ya tengok kayak urusan supply. Usaha aja. Upstream. Nah itu upstream di level upstream gitu. Nah kali ini kita mau bahas apa aja nih, Mas? Jadi ada hal menarik ya dari pas yang video Isal sama Mas Rama Oke. membahas tentang si apa? Bakokop. Bakokop. Bandung Kota Bancai. Kopi. Bandung Kota Kopi. Bajai Kota Kopi. Nah, itu kan yang mau cetuskan tuh Mas Rama, Mas. Naon, Mas? Bakokop tuh, Mas. Sebenarnya ide dan inisiasi awalnya tuh dari mana Mas dapat Bandung Kota Kopi? Sebetulnya teh dari apa ya? Kita ngobrol dari apa waktu itu ya? Dari sebetulnya gini, keresahan awalnya adalah industri kopi ini seperti halnya berbagai hal di Indonesia itu selalu bergeraknya itu sendiri-sendiri gitu, nggak pernah ada yang terencana, tidak pernah ada yang berupa pergerakan bersama lah gitu. Jadi saya ngelihatnya waktu itu si kopi ini harusnya terutama di Bandung tuh bisa nih bareng-bareng bergerak menuju sesuatu menuju lebih baik gitu. Jalannya apa, kendaraannya apa? Ya bikin sebuah mungkin dibilang Apa gerakan bentuknya atau campaign lah ya berarti campaign atau kayaknya ya, campaign itu Bandung Kota Kopi gitu. Karena nanti mungkin kita bahas harapannya. Itu tahun berapa muncul ide itu? Tahun lalu Enggak sih kalau sebenarnya kita sering ngobrol teh. ya, ide itu aja sebenarnya juga kan ini ya Masih, udah kayak lama ya. obrolan-obrolan di komunitasnya udah sering gitu. sebenarnya kan kalau orang menyadari kenapa ide itu keluar itu pas mau musyawarah besar MBC kalau nggak salah. Iya. Tahun lalu berarti kan? Enggak. 2021 22 ya. Kurang lebih. 2021-an lah ya. Pokoknya yang terakhir ngobrol. Sebelum terakhir yang meeting di Tera itu orang ngidein gimana kalau visinya ngejadiin Bandung Kota Kopi. Itu yang pas ada di walk ketemuan orang-orang itu? Bukan. Jauh sebelum, pokoknya meetingnya di Tera aja. Ide awalnya sih dari situ. Nah tapi sebenarnya kalau ya kan Bandung Kota Kopi gitu ya, secara ide kan tadi itu ada bentuknya campaign apa segala macam. Cuman kalau misalnya secara Kota Kopi sendiri sih kalau di kepala kalian itu ya ketika kedengaran kayak Kota Kopi gitu, itu tuh sebenarnya apa sih, kayak gimana sih definisi atau bentuknya tuh kayak gimana sebenarnya gitu. Ketika kita Gimana, mau nyebut satu kota, kota kopi gitu ya. Kota kopi gitu Mas. Kan kita nggak pernah sepakat sama satu form. Iya benar. Jadi kalau menurut saya, jadi secara singkat sih sebenarnya Bandung Kota Kopi atau Kota Kopi adalah kota yang kopi banget, gitu. Kopi banget. Satu, banyak pelakunya. Pelakunya banyak. Pasti kan, banyak pelakunya. Kedua, banyak konsumennya. Serapannya berarti ya. Serapannya, Serapan lokalnya tuh gitu. tinggi. Ketiga, kualitas. Oke, kualitas. Gitu. Karena kopi ya namanya, terutama apalagi kita bergeraknya di specialty coffee, ya mau nggak mau ya kualitas produk. harus tinggi lah gitu. Keempat, ada unsur pariwisata. Infrastruktur. Iya, pariwisata. Jadi orang datang bukan hanya orang di kota tersebut yang minum kopi, tapi ada orang mencari gitu. Kayak misalnya Dirujukan pariwisata. Pekalongan, kota batik. Oke. Gitu. Jogja, kota gudeg. Jogja kota pelajar anjir. Ya bisa. Gudeg juga. Tapi kalau secara produknya orang nyari produk secara gudeg teh ke gudeg Jogja. gitu. Terus nyari batik Pekalongan, nyari kopi kemana nih? Gitu. Gayo.
buat Anda sebagai tengkulak. Enggak, kan Oke. Iya, Itu pertanyaan kan, kenapa Bandung gitu. Nah, Nah, tapi oke. sebelum situ saya pengen tahu menurut masing-masing aja dulu deh. Kan pasti ada yang beda-beda sama Mas Rama ya. Menurut Pimen, menurut Isal, menurut saya juga kota di Indonesia lah yang menurut Pimen bisa close to kota kopi. Ya kalau saya sih itu sih ya Bandung. Maksudnya kalau secara dari perspektif saya kenapa Bandung tuh karena ya tadi pertama ya pelaku banyak gitu. Terakhir itu data sempat mendata tuh berapa salah? Itu mah Dan terakhir ya kamu data aja itu 2019 itu kan 300 lebih 1000 1000 kan. 1000 sekian, 1000 sekian. Terusnya? Dengan parameter itu punya grinder doang. Punya Grindr 1000 pelaku. Terus juga ya karena pelakunya banyak, artinya kan orang-orang yang berkecimpung di sana itu banyak juga tuh kan ya. Human capitalnya banyak. Resort kita tuh aksesnya deket banget lah. Artinya aksesnya deket banget gitu. Terus ya sisanya kalau secara pelaku juga ya oke lah kita sekolah ada. Sekolah kopi ada gitu. Oke. Kompetisi kita aktivasi Sering. ada sering Ya. gitu. Kalau orang sih ya Bandung sih. Bandung. Kalau menurut kamu apa Sal? Kalau orang sih Jogja ya. Jogja. Jogja. Oke. Nggak tahu kenapa orang ngerasa Jogja itu pegiat-pegiatnya lebih progresif aja. Kita ambil contoh slow bar. Terminologi slow bar itu keluar dan kuat Jogja. Ini Akar induknya gitu dari sana ya. Akhirnya di situ. Terus Pepeng gitu ya klinik ya. kan gila juga tuh. Dan teman-teman lain Gila. juga In term of positif ya. positif, mantap. Positif. Mas Pepeng mantap. Bagus banget. Jogja tuh. Terus kegiatan-kegiatan kurang rasa lebih progresif dari di Bandung. Jadi ngopi di museum, Yes. meskipun ya Jogja punya kelebihan dan kekurangan Ya. sendiri ya. Tapi orang rasa Jogja sih. Jogja sering berantem. Enggak. Berani. Berani. Membuat- Bukan berantem ya. Membuat Ya Jogja inovasi. atas bawah kan Ya, beda idealismenya. berani, Itu berani. kan maksud kalian ya? Berani. Ya. Bukan berantem. Saya nggak tahu. Apa Mas? Ya tadi Kalau- Bandung tadi. Oh ya Bandung sih. Bandung kayaknya cuma Ya, tapi kalau ada yang ditanya opsi lain tuh sebetulnya misalnya gini. Malang tuh sebetulnya menarik karena satu dia Karena Kozi memang- ada di sana. Karena Kozi ada di sana di Jalan Bandung. Terus secara industri mirip-mirip Bandung, berkembang pesat. Resource Cuman gitu memang juga ya? belum sepesat Bandung. Mereka dekat juga dengan kebun-kebun, tapi tidak terlalu banyak kebun yang belum terlalu kedengeran lah. Terus Jogja gue setuju juga, banyak coffee shopnya, beraneka ragam, bisa walkable. Tuh. Cuman tidak dekat dengan resource gitu. Resource-nya ada lah kayak di gunung apa? Kan Merapi. ada. Sinoro, Merapi, Merapi, ya. segala macam. Tapi ya mereka tuh kayak baru lah. Resortnya itu kan kopi-kopi itu baru lah, belum nggak dikenal sejak lama. Bandung itu salah satu penguatnya adalah dekat dengan sejarah sebetulnya. Iya, betul. Gitu tempat dulu penghasil kopi terbesar. Malabar. Dekat lah dengan itunya. Jakarta ya capital lah, sebagai kota industri ya kopi duitnya di sana. Tapi sayangnya Jakarta tidak walkable. Gitu kayak kita datang ke sana ngopi itu paling 2 lah gitu coffee shop ya. Kecuali kalau kita ke mall ya. Kalau keliling kayaknya susah gitu. Jadi Kalau kayaknya ke Cipete banyak. Cipete bisa. Negara Cipete ya. Gitu. Jadi menurut saya sih sejauh ini masih Bandung sih. Bandung. Kalau kamu apa? Gayo. Apa ya? Sumedang sih kayaknya ya. Nanti Baru buka. Excelsa ya, Excelsa juga. yang membawa Coco juara 3 kalau Sumedang. ngomonginnya, kita belum ngomongin komponen-komponen apa aja ya. Tapi kayak kalau kota kopi yang orangnya tuh dipikirannya ngopi. Ya, saya Gayo. Gayo sih kayaknya. Kalau by sarapan mungkin dia tiap hari hidup dengan kopi gitu. Iya, dan hidupnya hidup dan dari mati kopi. dan kopi gitu Iya, maksudnya. bakal kata kopi itu Masuk ke atau gitu kata ya. kopi itu yang coffee shopnya banyak gitu kan. Kata-kata kopi yang hulu sampai hilirnya ada semua gitu kan. Sebetulnya bisa jadi macam-macam sih. Jadi kota kopi itu nggak perlu satu kalau menurut Iya. gua ya. Gitu ada misalnya Gayo dengan kopi sangernya
bisa nggak apa-apa. Kalau orang nyari kopi-kopi model itu, datangnya ke Gayo misalnya, atau ke Makassar gitu, dengan apa namanya? Apa yang nggak pakai? Spanish coffee-nya yang ada kosinya itu bukan, bukan. Yang nggak pakai baju tuh apa? Oh, Iya. ini. Iya, Iya, siang. ya gitu, Pontianak. gitu. Bisa aja gitu dengan cirinya masing-masing. Dan kalau Bandung sih, kalau saya bayangnya ya si specialty coffee gitu. Specialty coffee. Ini salah satu sebenarnya yang khas dari kota yang identik dengan kopi tuh dia punya produk khas Betul. pada itu. Misalnya, Nggak Ya, juga, Bandung ya. apa? Bandung apa? misalnya Khas ya. Kopi kenangan lah. Kopi menang. ada produk yang secara inovasi dihasilkan dan itu jadi kekhasan. Misalnya kalau di luar negeri gitu kita Melbourne gitu. Dia tuh punya flat white dan magic gitu. Mengadaptasi dan menginovasikan dari tren espresso dari Italia gitu kan. Itu kan Yes. salah satu faktor. Berarti maksudnya yang aku mau sasar adalah inovasi yang dilahirkan dari komunitas dan pelakunya itu sendiri gitu. Sepakatnya sama kita juga perlu salah satu part itu di inovasi dan produk gitu, Mas. Iya, jadi emang untuk jadi bisa dikatakan sebagai kota kopi, memang harus ada kekuatan lah ya. Kekuatan. Kalau kita lihat di Melbourne tadi benar dari si light roast coffee-nya yang bahkan di Australia pun cuman Melbourne tuh yang punya light roast, Kekhasan. yang sampai disebut sama kota-kota lain tuh ini snob banget gitu. Kayak lu snob banget sih Melbourne gitu kan. Terus Chiang Mai yang mendeklarasikan dirinya sebagai kota kopi baru. Sebenarnya kita nggak tahu juga kalau dari segi produk mereka spesialnya apa. Yang saya lihat sih Benar. dari sosial media yang mereka tonjolkan adalah desain Desain si coffee shopnya yang lucu-lucu, kecil-kecil, bagus-bagus gitu. Nah kalau Bandung apa nih kelebihannya? Apa? Sebenarnya yang bisa diangkat kalau mau adalah manual brew sih, gitu. Pertama kita punya Punya apa? dulu tuh apa? Yang jual manual brew pertama, Apa? Oh. Om Eri. Oh ini kopi bara. Kopi bara pertama tuh manual Morning brew. Glory juga udah ada. Itu di 360 Chamex Blend tuh udah ada. Lembang Ah. juga ada si Iya tuh. Wahaji itu. Wahaji. Bandung kan awal-awalnya. Terus Kalau mau yang awal tuh Malang sih sebenarnya. Malang 2011 tuh udah manual brew banget. kita lagi nguatin Bandung jangan dibeli. Jadi Maksudnya, pop. iya iya iya. Ya kita juga mesti realistis kan ngelihat maksudnya enggak. Benar, tapi kalau Malang statement juga orang setuju. harus Malang- realistis gitu. Betul Orang betul. suka Enggak, balik tapi ke Malang kan? apa? Kayak orang suka balik ke Malang. Ya, Kayak ya, ya. di tiap komplek tuh pasti nemu. Pasti ada Pasti sih nemu. itu. Ya meskipun bukan specialty coffee. Tapi kita juga harus menjepakati termsnya itu untuk kota kopi. Apakah semua coffee shop specialty atau resto pun yang menyajikan kopi menyediakan. itu disebutnya maksudnya bisa jadi penguat gak gitu kota kopi? Kan kalau menurut orang sendiri ya, segala bentuk apapun itu atau coffee shop atau resto yang dia ada kopinya itu termasuk yang menyerap kopi gitu. Bandung tuh ya Dan banyak dihabiskan banget tuh produknya. resto yang ada kopinya. Iya betul. Dimulai dengan si apa? Ngobdul ya dulu teh. Bener. Awal-awalnya Kopi, gitu. ada si Abnormal juga jual nggak sih kopi? Jual. Mau jual. Pegayo segala macam kan. Oh Gayo bener. Gitu. Balik lagi tadi ke si manual brew. Selain mungkin tadi yang dipatahkan juga di Malang. Kita adalah kota yang pertama kali mengadakan kompetisi Kompetisi. Skala nasional. skala nasional gitu. Sesekala nasional. Seskala nasional. Dan kayak ya manual brew teh dulu kita pernah dikenal gitu sebagai kota yang kenceng banget nih manual Pionir. brew-nya sampai ada manual brew community kan. Gitu. Ya itu bisa jadi kekuatan atau awal gitu untuk ke sana. Benar, setuju orang. Maksudnya orang ngerasa sih kita nggak perlu make, kita harus punya produk, ya ngapain juga gitu ya. Ya kita bikin definisi kota kopi kita sendiri aja. Gitu. Sambil dilihat kalau ditilik sejarah, kalau mau manual brew, misalnya Bandung kota kopi manual brew, emang harus ngedidik orang Bandung jago Untuk di situ manual brew. aja. Concern di Kalau Si orang sih manual brew melihatnya ngebangun campaign sebetulnya jadi lebih mudah. Oke, mau stand di mana? Mau stand di espresso atau di manual brew misal.
Nggak mau di espresso ya udah jagoin aja di situ. Jangan sampai ada celah di situ kita bisa kalah sama kota manapun. Betul. Orang mikir sederhana itu aja sebenarnya. Sebenarnya itu juga salah satu yang menarik adalah gue tuh pernah baca di Twitter dulu ada yang ngomong gini, lebih gampang nyari manual brew enak di Bandung daripada di Eropa, di Amerika gitu. Lebih gampang nyari manual brew enak di sini teh. Bahkan di Melbourne pun sekarang manual brew tuh dikit banget. Mereka pakainya batch brew karena nggak bisa manual brew tuh nggak bisa melayani ini lah ya, demandnya malah gitu. Demand yang kencang. Di Jepang nggak terkenal manual brew, dikenalnya hand drip. Tapi ini ya Mas, orang kemarin sempat kayak ngelihat apa sih yang bikin si Melbourne itu misalnya Melbourne ya yang selalu jadi salah satu referensi kita awal-awal ketika masuk industri kopi itu kan sebagai kota kopi yang cukup progresif gitu, inovasi. Iya, kekuatan mereka adalah ya tadi pertama mungkin di inovasi. Bagaimana ketika mereka nyerap kultur espresso dari Italia gitu, lalu bikin gaya Melbourne-nya sendiri itu. Nah dari situ kan mereka tuh nunjukin SDM juga yang mau berinovasi gitu. Habis itu ya itu ada kekuatan sebenarnya komunitas. Komunitas kopinya yang kuat. Artinya tadi ketika komunitas mereka kuat, mereka kayaknya dalam tanda kutip yang aku lihat adalah seperti sepakat untuk bikin sesuatunya yang bagus secara produk, secara budaya, apa segala macam. Sampai mereka juga seperti bikin campaign untuk si pemerintahnya pun memperbaiki apa yang bisa mensupport industrinya gitu. Yaitu dari infrastruktur kota apa. Hal yang memang dari komunitas kopinya sebenarnya nggak bisa mereka lakuin nih karena di luar kuasa mereka gitu. Nah tadi nyambung ke Isa tadi ya soal campaign gitu ya. Kalau kita coba komparasi gitu Bandung dan Melbourne sebenarnya secara resources teh sama. Tinggal orang mau pengen gimana ya itu mengintegrasikannya biar kita tuh sama kayak Melbourne gitu. Nah, maksudnya gimana? Buat orang sih mengintegrasikan ini berbagai macam stakeholder. yang pertama kita harus sadar betul dan harus realistis bedanya Melbourne sama Bandung itu demand. Demandnya beda banget. Maksudnya kalau di sana mah kan udah gede dari sononya gitu. Gede dari sononya pun didukung sama itulah si pasca perang dunia, terus si kultur minum kopinya dibangun sama imigran-imigran Itali. Makanya demandnya kan bisa tinggi. Sekarang kan sebetulnya ngelihat posisi Jawa Barat sendiri pun, meskipun kita punya kopi, tapi kan ngopi di kita itu minum teh. Benar. Sampai ke tahun-tahun sekian tuh ngopi di kita tuh minum teh gitu. Jadi sebetulnya entah ini kekurangan, entah ini peluang gitu. Sebetulnya kita bergerak dari nol banget kalau misalnya mau ngebangun narasi ini tuh gitu. Jadi kalau pertanyaannya mesti di-compare, tidak ada yang mesti di-compare, toh beda banget. Tinggal pertanyaannya mungkin diganti, bagaimana pendekatan yang paling pas buat di Bandung. Iya benar. Orang rasa sih itu. Bagaimana gimana? Jangan nunjuk. Itu tadi kan Aku kita kayak TNI. ngomongin sarapan gitu ya. Tadi komparasi sarapan ya jauh sama Melbourne. Benar kan? Sama ya berarti kalau kita ngomongin komponen mah nggak ini ya. Nggak bisa dibuat itu ya. Ya Jadi udah nggak usah dibandingin juga menurut orang. Ya per kota ya Iya benar. dibikin Ciri khas masing-masing. masing-masing. Iya, kalau saya mau kepikirannya si Bandung Kota Kopi ini akan sangat erat hubungannya dengan pariwisata tadi. Gitu. Kalau untuk mengandalkan pasar lokal, ya udah segini-segininya. Penduduk Bandung segitu. Kekuatan spending power-nya cuma segitu. Si pelakunya semakin berkembang gitu. Semakin banyak. Paling banyak ya berkembang lebih banyak. Ya kita harus ngambil dari luar gitu, entah turis lokal atau turis internasional sekalian. Gitu. Jadi emang ya kita jual kualitas, kita jual ceritanya, sejarahnya, kita jual desain. Ya bikin mereka datang ke sini itu si turis-turis ini bisa terlayani dari indera pengecap, mata sampai Hati gitu. Experience lah ya. Iya, experience ini datang tuh bisa emang langsung tour package gitu. Benar. Ke kebun, mau Benar. ke sekolah, mau menikmati kopinya, mau cerita soal desainnya,
Apalagi sekarang kayak Tuku aja yang baru datang kan kerjasama sama si Dendi Darman. Om Dendi, Dendi Darman gitu. Cerita ini kenapa, desain segala macam banyak banget gitu. Ya kita main di situ aja di narasi gitu. Bukan main Ya. di narasi, harus punya narasi. Harus Iya, punya narasi, narasi. ya itu bermain di narasi, bukan punya narasi, main di situlah gitu. Tapi balik lagi harus tahu alasannya, karena kita kan nggak bisa sendiri para stakeholder nih, kayak mau ngedukung ini teh harus bareng. bareng naon gitu, buat Iya. apa emang? Nggak ujung-ujung mah buat Iya, dan Ya, alasan itu bersamanya siapa apa ya? yang harus itu siapa? Yang harus pelaku industri. Pelaku pasti. lah, udah pasti. Karena pertama kita nggak bisa ngeharapin pemerintah. Bisa. tapi itu Bener tuh kan? jadi apa? Jadi kayak di Melbourne tadi kan ada Ya udah lupain aja, toh itu nggak bisa kita akses. Oke. Maksudnya gitu. Kalau nggak bisa kita akses buat apa? Berarti ya memang kitanya mesti kreatif aja menurut orang. Sekarang posisinya gini, kita tuh berapa tahun lalu pernah kerja sama satu travel apa ya? Sama Arnes kalau nggak salah, pernah ya? COE atau BBRC? BBRC ya? Sama Arnes misalnya. Kan Arnes tuh sipulnya di situ. Misalnya entah ini BCE atau MBC lah. Ayo kita trip ke Pangalengan. Arnesnya udah ada. Jadi Mau jadi berangkat gini, dari coffee shop mana tinggal gitu. ya Ngopi pagi di sini, nanti kita berangkat jam berapa? Betul. Pangalengan, cut. bikin Balik tour lagi package ya. gitu. Jadi tuh saya tuh punya temen punya kayak Airbnb lah yang udah terkenal di kalangan bule-bule, udah masuk ke buku apa tuh Lonely Planet gitu. Itu pasarnya 90% bule. Terus gue nanya, emang banyak ya? Banyak katanya. Gue sebulan tuh bisa 80% keisi. Tapi kenapa gue nggak ngelihat mereka di kota ya? Nggak pernah ada kelihatan. Iya, mereka mah datangnya ke sini, ke Kawah Putih. Oh. Udah. Transit kota doang langsung. Kawah Putih. Kenapa ke Kawah Putih? Karena emang ya cuman itu yang bisa ditawarin. Perginya keluar gitu, Kawah Putih, kita buat perahu apalah segala macam. Di kotanya sendiri nggak ada. Kita mau nawarin apa gitu. Dan harusnya apalagi turis asing ya, bule-bule itu kan sangat dekat banget sama kopi kan. Bener-bener. Kalau dikasih makan itu mah bisa pisan gitu. Bismillah ya. nah ini Bismillah. kita kan harus ya saya punya coffee shop ya, Mas Rama ada coffee shop, ada si pemahaman itu tuh kan harus kita sepakati bareng gitu Betul. kan ya. Kalau Bandung akan menjadi kota kopi, apa Campaign. campaign begini, caranya begini loh. Nah itu gimana Mas? Step by step. Step Saya idenya baca gitu. gitu. Sebetulnya gini, jadi kalau mau ngumpulin, kayak mau ngumpulin semua, menyamakan visinya, baru bergerak kayaknya susah kan. Jadi emang kalau saya sama Isal tuh, ya udahlah bikin aja dulu sedikit-sedikit gitu. Kita review satu kopi apa, tempat kopi apa, bikin kontennya. Ya. Ada kan? Duitnya ada kan? Apa? Buat beli kopi duitnya kan ada. Duitnya kan? ada, duit sendiri aja. Iya, itu mah. sendiri aja lah. Gitu. Kalau mau support. Kalau mau support boleh. Apa namanya? Ya pelan-pelan aja Ya, dibangun gitu. Karena emang ya kita kayak nggak ada dukungan, nggak ada dukungan dari sesuatu yang besar. Jadi emang harus dibangunnya pelan-pelan. Nah, Betul. Gitu. Itu pelan-pelan aja, pelan-pelan. Sama nanti ya itu mungkin saya bakal pengen bikin kayak coffee guide gitulah, kecil-kecilan. Nanti jual ke si teman saya yang punya B&B itu, gitu, jual paketnya segala macam. Dari situ aja, dari kecil-kecilan sih. Iya, Nanti lama-lama, Jadi bukit. kalau di kita kan orangnya apa sih namanya? Latah. Tukang nah, Latah. latah. FOMO, gitu FOMO kan. ya, FOMO, FOMO-nya. FOMO. Kayak dulu Melbourne lagi ini, kita bikin ini gitu. Nordic ya, Nordic super light kita bikin lagi gitu. Kayaknya sih orang nanti kalau ngelihat ini jalan. Ada yang udah mulai bergerak. pasti akan mulai ngikut tuh. Betul. Dan mungkin si produknya tuh web bakalan dirilis ya suatu saat nanti. Udah ada yang mau bantuin. Udah ada yang mau Udah bantuin. bantuin. Paling dari kita berduanya ngerjain video-video, review-review seadanya lah. Instagram, TikTok, YouTube. Itu Iya. yang bakal dikerjain. Produknya pasti ke situ. Terus paling kita juga ngangkat ini kali ya. Coffee Directory. Directory. Coffee Directory, Yang betul. udah ada ya pasti kita lihat lagi. Kan berapa kali berarti MBC bikin Dua kali. directory? Dua kali ya? Sama satu punya Explore Bandung ya kalau nggak salah. Sama Explore Bandung satu. Paling itu juga kita lihat lagi gitu. Dan produknya ya nggak jauh ke sana.
Nah, misalnya dukungan komunitas juga kayaknya juga mungkin bisa dilibatkan nggak Sal buat secara kampanye biar bisa lebih. Seharusnya iya, cuma apa ya? Kalau kita berdua sih ngerasa komunitas juga punya porsinya sendiri ya. Ya udah biarin aja gitu. Kalau misalnya mau support ya kita memang sangat terima dengan tangan terbuka ya. Pun kalau tidak ya nggak apa-apa juga. Oke. Soalnya ada momen di mana ketika itu dilakuin bareng teh juga works gitu, misalnya kayak campaign punk gitu. Idealnya Idealnya gitu. gitu kan. Idealnya Gitu. betul. Cuman mungkin nanti gimana nih caranya tadi mengintegrasikan, karena kan bicara komunitas berarti bicara banyak kepala ya. Betul. Menyatukan satu visi itu mungkin kayak yang itu nanti akan jadi Atau setidaknya kita bisa nyimpan komunitas di kontributor aja. Ya betul di kontributor kayak jadi misalnya kalau misalnya nanti nih kita awal-awal yang review berdua nih, terus ada orang yang mau ikut nge-review segala macam boleh-boleh aja. Tap in gitu Enggak gitu dan ya kita mah nggak ngambil untung nggak ngambil apa juga gitu. Ngambil untung Nanti, ujung Di banget. ujung, di Nanti, ujung, nanti, di nanti. ujung, di ujung. Untuk industrinya kan. Betul, Benar. industrinya betul. Kan kita juga nggak pengen miskin di kopi ya. Nah, Itu kan sebetulnya harapannya kan. iya. Ya, Ini adalah upaya-upaya untuk menjauhkan kemiskinan kita di kopi gitu. Betul. Gitu. Ya kita harus berjuang lah ya, berjuang sendiri ya meskipun negara seperti ini ya. Sama. Jadi harus ada yang menanggung itu sih. Iya kan. Harus ada yang ngawalin ya, orang setuju. mulai. Betul. Diawalin, makanya syuting. Kan udah videonya. Ini syuting loh. Ini kita lagi ini juga dalam rangka ini juga. Biar kita hidup dari kopi. Betul. Saya balik lagi. Berarti tidak perlu ada sebuah lembaga yang mendeklar Bandung Kota Kopi. Kalau menurut saya nggak harus, tidak harus karena biasanya begitu sudah terjadi lembaga itu nanti sudah ada kepentingan nih, kepentingan lembaganya, kepentingan orang-orang di dalamnya lah segala macam gitu. Kalau orang sih selama narasinya terus menggaung dan menggema, udah aja beres di situ menurut orang sih. Iya. Ya ketika kampanyenya digalakan gitu ya dari ya dimulai gitu dan orang juga udah mulai nangkep tuh ya si kampanye oh Bandung Kota Kopi Bandung Kopi. Nah kan at the end tuh ketika orang luar Bandung udah mulai nangkep bahwa oh ini Bandung jadi kota kopi kan secara tanggung jawab kan kita juga harus menyediakan infrastruktur, fasilitas, produk gitu ya Mas ya. Betul. SDM Ya. gitu ya dan segala macam. Nah, saya sih mau nanya ke Mas Rama yang emang banyak ngurusin di bidang itu gitu ya. Gimana sih Mas mulai mengimprovement gitu dari mulai SDM, apalagi resource sekarang kan nyari resource kopinya itu gimana tuh cara itu mempertahankan orang, produk dan segala macam gitu buat serving kopi bagus dan kualitas yang bagus gitu. Pertama pasti sourcing kita nggak pernah, ya pasti harus cari yang terbaik lah. Kayak kopi susu nggak pernah ngambil di bawah grade 1 misalnya. Terus kalau misalnya ada produk, kayak kemarin ya kita lagi punya produk di Cafe. Terus si produk ini habis nih, si bahan mentahnya. Terus nyari nggak ada yang sesuai kualitasnya, mendingan kita nggak adain si produknya daripada kita maksain, misalnya itu. Kedua, secara hospitality harus kita ajarin, pelatih, training, ingetin segala macam gitu. Apalagi nanti kalau memang pada akhirnya sudah terbentuk nih si Bandung Kota Kopi. Itu pasti kan orang-orang juga si pelaku-pelaku bisnis pasti akan dengan otomatis tuh terpacu untuk menjaga kualitasnya, produknya, hospitality-nya dan lain-lainnya. Ada apa ya? Ada satu titik yang dikejar gitu. Dibandingkan sekarang yang emang ya burem aja sekarang mah kayak bisnis Gelap Masing-masing. ya bisnis aja gitu, lu dapat duit aja gitu, nggak peduli yang penting orang maju. hidup. Yang maju yang Dengan adanya satu titik yang Kita dicapai sepakati. barang-barang teh kan ya kita kayak ya udah yuk kita berlari ke sana yuk. Ya benar. Ada satu yang dicapai Ghost Universal bareng gitu Nah, ya. itu pasti akan jadinya kayak Melbourne. Melbourne Memicu mah kayak sendiri. lu tutup mata lempar batu, kopi pasti enak gitu. Karena sampai nggak enak itu kopi maluin sekota. Emang di sini enggak, Mas? Di sini di sini enak. 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 Di work mah enak ya. Enak di kok mau. Ini saya maca enak banget. Baik. Macamnya enak. Lagi nggak ngopi, lagi puasa. Benar. Bisa tidur nanti malam. Macanya enak banget. Terus kalau misalnya kampanye jalan ya, sebenarnya kan satu hal mungkin. Kalau orang ngobrol sama Mas Rama, kompetisi teh gunanya apa sih? Apa efeknya? Kan gitu ya. Tapi ada loh efeknya.
Apa? Iya. Ngedatengin traffic setidaknya. Betul. Nah, narasi ini pun kurang harapin gitu. Ketika si narasinya berkumandang, narasinya diterima orang, si trafficnya tinggi nih. Betul. Kan pasti kepecah. Ya. Ada yang cari tempat tidur, ada yang cari tempat makan. Akhirnya kan semua sektor pariwisata F&B-nya kan bakalan keisi juga kalau trafficnya gede gitu. Betul. Bener. Cuman ada satu yang saya kurang suka dari kompetisi. Kompetisi itu hanya bisa dicapai atau dilakukan oleh segelintir orang, terutama sekarang dengan Sama Agil. Jangan kita nggak lihat itunya sebenarnya. iya. Jadi gini, maksudnya gini. Kompetisi itu harga pendaftarannya mahal. Si bahan bakunya Bener. mahal. Alat-alat. Alat-alat mahal. Jadi pada akhirnya yang lu bisa terjun ke situ terus mendapatkan traffic adalah mereka-mereka yang punya modal gitu Dan supporter. dan supporter. Gimana dengan mereka-mereka yang berbisnis yang emang passionate, kopinya enak tapi nggak punya modal gitu. Join di Bandung. Bandung, kota kopi Bakok. Menyediakan. Iya benar. Intinya sih kalau orang pengennya efeknya punya traffic gede aja Bandung sih sebenarnya. Betul, itu sih. Berarti mungkin perlu juga satu muara event yang non kompetisi kali ya. Bisa iya bisa enggak menurut orang? Bisa iya bisa enggak. Soalnya kalau kita belajar apapun nanti dimuarakannya di event, ramenya akan di event. Jadi Nggak seru buat orang. Nggak natural. Nggak seru, gitu. iya. Nggak seru. Betul. Ngapain rame di event doang? Event sehari 2 hari. Event Beres. setahun selama 365 hari, eventnya cuma 3 hari. 362 harinya kita mau Yes. apa? Bootstrap di situ kan berat gitu. Jadi gini, gua kebayangnya gini. Kebayangnya lainnya dari ini baru dari obrolan hari ini nih. Gue semakin kebayang itu tuh jadi ada perkawinan antara gara-gara narasi tadi ya. Jadi kayak Penang. Penang itu kalau ke Penang, lu kita datang ke satu gedung, itu tuh ada tuh si cerita tentang gedungnya. Ini dibangun pada tahun berapa, oleh siapa, kenapa, bla 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 gitu. Jadi tuh kebayangnya orang datang nih ke Bandung, terus mereka nginep di mana, jalan dulu misalnya ke perkebunan apa gitu. Di perkebunannya ada tuh kan ceritanya. Ini ceritanya tentang tahun berapa ini si prosesornya, petaninya siapa bla bla bla. Pulang nih balik nih ke kota, datang ke satu coffee shop. Di coffee shop tuh lu bisa dapat tuh si ceritanya si coffee shop ini teh. Siapa yang mendirikan, kenapa, segala macam, produk yang kuatnya apa, kenapa lo harus coba. Kayak gitu-gitu. Ini siapa yang ngedesain, kenapa didesain seperti ini. Gitu. Karena pada akhirnya gini, turis itu kenapa mereka berwisata? Salah satunya adalah ingin mendapatkan Sesuatu yang nggak ada sesuatu di yang daerahnya. tidak Ada didapat di daerahnya. iya. Dan mereka tuh ingin pulang mendapatkan ilmu, mendapatkan sesuatu. Itu gitu narasinya gitu. Itu yang bisa kita jual. Eksplorasi. Kebayangnya sih gitu, datang ke sini mereka pulang tuh, wah iya nih gua habis dari Bandung, gua ada ke coffee shop si ini, ceritanya tuh gini, kopinya tuh gini. Wah, serius lu? Aing rek adi tuh gitu kan. Datang lagi dan kebayangnya sih gitu. Iya bener. Yang penting mah Pushnya berarti kan di sektor pariwisata gimana caranya Bener. orang di luar Bandung tuh juga mulai masuk dan jadi customer baru terus gitu kan. Iya. betul. Intinya mah kan ya kita tuh dagang ya. Semua kita yang di sini tuh kan intinya berdagang. Berdagang kalau traffic nggak ada mau dagang sama siapa? Emang kita jualan sate gagak gitu, dagang kuntilanak kan enggak ya gitu. Ya memang harus dibikin trafficnya dulu gitu. Betul. Satu-satunya cara yang kepikiran hari ini ya itu narasinya itu. Narasi. Dari narasi diharapkan traffic tuh bisa ke Grab untuk mau datang ke kota Bandung gitu kan. Teman, dengan tadi kita ada highlightnya Bandung, Manual Brew. Bisa di manual atau bisa di apapun sih menurut orang. Selama itu kopi, Selama itu kopi dan Jogja pun bisa ya kopi apa namanya? kopi jos. Kopi jos kalau mau ke situ. Jadi kayak nanti nih kebayangnya sih kami berdua deh kalau bikin video ya. Yang pasti akan ada adalah manual brew pasti. Iya. Pertama kenapa? Karena kami berdua suka sama manual brew itu. Gitu. Terus ya itu. Kalau enak kopinya akan kita review. Kalau ada cerita tentang coffee shopnya akan kita ceritain. Ya, dan juga nggak ya mungkin ketika bicara traffic kan juga
kita nggak bisa ngasih skat bahwa oh ini produk kita cuma manual brew doang atau Oh, iya, betul, apapun betul. pokoknya soal kopi ya Betul. tadi ya. Entah itu dari experience di kebunnya, cerita desainnya gitu kan, terus mungkin juga setelah ngopinya gimana caranya si orang itu juga bawa pulang produk kopi Ya, bijinya betul. kan itu juga harus satu paket gitu ya. Selama itu bisa nyerap kopi ya itu juga yang akan di-push tadi untuk menaikkan traffic ya soalnya. Ya pokoknya si manual brew itu mah kalau di sosial media mah hooknya doang. Ya. Hooknya betul. Hooknya aja gitu manual brew. Sisanya dia mau beli matcha kayak di World, matcha enak kan. Enak, Buk. Terus Mantap. atau mau beli tahu Espresso lada best. garam kayak atau mau beli ramen ke di ramen ya bebas gitu. Yang penting mah itunya aja si willing to come-nya tuh datang, ada gitu. Tapi Rasa sih ya saya sih setuju sama si pariwisata tadi ya. Nggak mungkin nggak setuju Terutama ya ada WUS ya. Nah, Real banget. iya. Kejadian banget. Iya, biar gak sia-sia itu. Ya, Wus. orang Jakarta ke Bandung 30 menit. Bla ngopi sehari balik 2 jam 5 udah ngopi udah bisa. banyak. Betul. Biar hutan negara nggak sia-sia. Benar. Terima kasih negaraku. Ya memanfaatkan tadi ya aksesibilitas orang yang udah mulai mudah Iya benar. untuk pergi dari satu kota ke kota lain sih. Tinggal penguatan di masing-masing kita Iya, aja benar. dia sama itu tadi sih kolaboratif. Ya, Pelaku kolaborasi industri sih, sama kolaborasi. community. Betul. Komunitas. Karena komunitas itu kan sebenarnya ya itu part of di luar maksudnya di selain pelakunya kan. Ya Komunitas seorang itu kan. amplifikasi Iya. lah. Orang-orang baik, kalau orang-orang komunitas baik komunitas tuh. Iya, kayaknya keterlibatan. Pokoknya selama ada entitas Kopi Bandung gitu yang ngerasa punya irisan kebutuhan dan perasaan Yang nggak mau sama gitu. nggak mau miskin di kopi, yuk gitu. Nah, Kita do something aja gitu. dengerin Izal. Iya, tadi itu. Dan kita harus jadi beneran ngejadiin ya. Iya benar. Nah, iya, udah ngomong. Udah diundang ke sini mah ya. Iya. Mau nggak mau ya. Iya. Ya udah. Dan maksudnya juga ketika nanti Mas Rama sama Isa mau mendeklarasikan atau mau memulai campaign kan juga orang jadi udah tahu gitu. Ya, Dan kalian juga kan maksudnya membuka diri untuk siapapun yang mau support selama tadi visinya satu gitu itu tadi. Ya, Betul. Selama Naikin bisnis traffic, gimana dari Betul, betul. traffic yang mulai tinggi kan artinya kita bisa ngobrolin dampak-dampak lain gitu kan. Betul. SDM mungkin juga ke-improve Mas, karena yang dulunya gabut, Gabut, traffic tinggi nggak makan, ada- malah ya main ngapain HP. gitu ya. Iya, Ada sesuatu yang malah main HP, gitu kan, malah betul. akan main Saboda. HP gitu. Jadi beneran ya beneran bikin produk terus gitu. Itu Betul, yang jadi betul. gitu. Ya tadi kayak tadi Mas Ramo yang kalau di Melbourne kopinya caur, malu sekota. Karena itu juga nggak Mas, karena ketika ada orang di luar orang kotanya itu sendiri, artinya kan mereka si pelaku itu ketemu perspektif macam-macam Mas. Mereka tuh jadi belajar nggak sih untuk kayak tadi banyak memahami perspektif market. Jadi, kadang kan ada kekhawatiran ya, kita tuh juga ya di samping kita punya resources yang bagus, produk bagus tuh khawatirnya cuman perasaan kita sendiri kan nggak sih? Oh iya benar. Itu kan jadi takutnya jadi bumerang juga, jadi kayak kepedean kita ngerasa baik-baik aja, padahal mungkin yang ngobrol tuh tidak teman-teman sendiri sebenarnya Ya, mah betul, gitu. betul. Gitu ya market gitu. Asik-asik sendiri ya. Iya itu benar sih. Ada kejadian menarik sebetulnya. Jadi sebetulnya kan si Cozy Gudang Selatan nih sebetulnya udah nggak terlalu ramai lah ya dibandingkan dulu. Ram. Si Cimong, tau Cimong tuh Cimong. lagi banyak gabut gitu sebetulnya. Cuman entah nih beberapa hari kemarin tiba-tiba tuh ada datang turis Korea. Terus besoknya turis Hong Kong. Random ini kan? Random. Dan pisan gitu. Si Cimong tuh seneng pisan didatengin mereka tuh gitu. Dan pas ditanya kenapa, kok bisa tahu ini dan kenapa kesini? Ternyata ada food blogger apa gitu Hey boy. ngupload. Bukan. Food blogger asing Iri, juga iya. gitu. Di YouTube tuh ngupload soal si Cozy. Oh. Gitu. Mereka datang dan itu emang ya itu terdampaknya Dampak. gitu. Iya. Nah, itu oke tadi ya, nyaman lagi ya. Pelaku industri, community sama si coffee blogger ada fungsinya di situ nggak sih, Mas? Betul. Sebenarnya ya. Bisa jadi. Nggak cuma foto, tapi Ya. ada lebih value lebih gitu. Gitu. Jadi kalau dari saya tuh gini, saya nggak mau si gerakan ini menjadi gerakan kami. Ya. Pengennya tuh emang Semua kita juga barengan ngerasa. semua. Saya tuh nggak mau nanti dikenal sebagai Bapak Kota Kopi Indonesia. Nanti lu dapat piala nanti. Tapi Mas,
Tahun depan dapat piala nih. Biarin Farhan aja lah yang jadi Bapak Magic Indonesia. Kita nggak mau gitu. Jadi emang ini pengennya gerakan bareng-bareng. Iya benar. Gitu. Review bareng-bareng, bareng-bareng asal emang bener-bener nge-reviewnya tuh produknya emang bener enak, ceritanya nggak dibuat-buat gitu. Jadi Ini kopinya kopi banget gitu. iya, Kayak kan kopi banget atau kopinya nggak enak tapi karena lu di endorse akhirnya lu jangan gitu. Tapi mungkin Jangan. berarti harus nyiapin template-nya, Mas. Jadi Betul. Jadi kayak ada Pak apa Bondan aja. tuh, Mak News, apa Ya, 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 tingkatannya gitu loh. Apa ya gitu. Bisa. Cihuy. Ya kalau nggak enak kan nggak perlu Betul. Bener. Jadi Lanjut gitu lagi. Mas. Nggak usah diposting, tapi juga kita kan sebenarnya punya etika untuk menyampaikan secara langsung lah ya. Off the Tanpa record, harus betul sebenarnya kan? tanpa harus Off the dipublikasi record. apa kan. Itu Jadi sebagai mungkin nanti bagian. kalau ada owner-owner coffee shop yang kedatangan kami nih kayak wah bikin video nih segala macam. Terus mantengin nih di Instagram ini kenapa nggak keluar ya? Berarti ada yang salah deh. langsung nanya ya. Mas, Mas ini kenapa kenapa nggak diupload? gitu? Ada kurangnya apa? Iya. 300 juta. Iya tapi jangan di. Enggak lah, nggak kayak si code gitulah, enggak lah. Canda ini betul. Ya tapi ya itu benar sih budaya ya kritik mengkritik secara prosedur yang bagus juga kan penting kan Mas ya tadi. Betul. Penting karena juga ya kadang kan ya Bandung misalnya kadang kita kan suka nggak enakan gitu buat ngasih tahu bahwa ini produknya teh sebenarnya ada sedikit kekurangan atau apa kayak gimana gitu. Ya tapi itu juga benar harus diinin sih, harus mulai diberdayakan gitu. benar. Budaya mereview yang baik. Budaya mereview yang baik, betul. Nanti contohnya dibikin kan. Dengan- Kalau budaya mereview baik mah udah contoh Bondan Winarno aja. Betul. Udah nggak usah. Tapi di siapa di sin kopi gitu bikinnya. Oke deh. Kita sudah sudah sepakat tidak usah mengkomparasi setiap kota gitu ya. Let's say nanti ada Jogja mendeklarasikan dia sebagai kota kopi. Ya kita sambut, ya kita beri selamat gitu. Oh, Jogja keren. Surabaya kapan nyusul? Ya Bandung Gitu apaan? aja. Ya, Jokokop, 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 bisa. Sukokop, Malah jadi Mangkokop. ya sih kepikirannya juga jadinya ketika nggak hanya di lingkaran di luar masih sama Rama yang memikirkan jadi kota kopi, misalnya kota kalian juga berpikiran sama. Jadi kan kalau itu jadi kayak hegemoni nasional kan seru juga ya maksudnya. Negara kota kopi, Iya, negara kopi negara. bisa. Malah Iya. scoopnya teh malah kita nggak cuman misalnya kayak Bandung berharap dari kota lain ke Bandung, ini mah dari negara lain ketika ke Indonesia teh udah langsung sih kemana nih? Ya. Bandung dulu atau Jogja dulu? Dua-duanya oke nih gitu kan. Betul. Kita kasih segala opsi yang terbaik aja. Betul. Persaingan sehat lah kali nanti. Saatnya bersatu lah rakyat. Iya benar. People power. Yo. Demi kopi kan? Demi kopi. Demi Iya. nggak miskin di kopi kan? penting. Iya. Oke. Nah, ini Mas sebelum kita menuju closing statement itu, kan pengen Sesuai dengan petunjuk yang di sini. waktu. 6 menit lagi udah disuruh closing. FYI ada pengen pengen Biar kakak kuku amat. pengen tahu lah pembacaan untuk masa depan industri kopi gitu. Cenayang dulu. Iya, pembacaan aja. Saya nih, Mas. nanya Batsi dulu ya. Pembacaan aja gitu dari ini kan kita masuk kuarter pertama nih di tahun ini gitu ya. Q1 ya. Q1 Kuartal gitu satu agak dengan gelap nih ya. dengan ada dinamika macam-macam gitu ya. Kemarin apa ada segala macam. Kalian tuh ngelihat ke depan gitu ya menuju akhir tahun itu akan kayak gimana dan antisipasi apa yang sudah disiapkan gitu. Yang bisa di-share gitu. Mungkin dari perspektif bisa kan Dari hulu banyak di dulu, upstream coba, dari gitu. hulu. Nanti downstream juga sama-sama bisa ngasih Orang sih ada info apa sederhana, Sal? mau di upstream mau di downstream, just do the best aja udah. Mau apa lagi sih gitu? Ya apalagi do the best kayak gimana gitu misalnya. ya apapun gitu. Kalau kamu jadi barista bikin kopi yang enak. Kalau kamu bagian purchasing di coffee shop, belanja yang bener gitu. Do the Dihitung best betul. aja. Do the best aja. Do the best pekerjaan yang ada di depan kamu udah itu aja. Nggak ada lagi. Betul. Kalau dari saya gini, manusia itu setiap kali diberi tekanan, dia akan bertumbuh. Demikian pula di industri kopi harusnya. Jadi ini sama aja kalau kita dengar atau baca berita kayak masa depan Indonesia itu suram pisannya Indonesia gelap apa segala Padahal iya macam. ya gini ya. Memang iya mungkin gitu.
Tapi ya itu jangan bikin kita jadinya diem atau pasrah. Betul. Gitu. Anggap aja ini pandemi, tapi yang melakukan pemerintah gitu. Kita mikir, ya kayak dulu pandemi kita kan mikir. Akhirnya bikin online, akhirnya bikin makanan, akhirnya bikin ini, akhirnya bergerak berinovasi bareng apa terus. segala macam. Saatnya tertekan, di saat semua kondisi sulit, ya kita inovasi aja. Bikin apa ya? Untuk survive apa ya? Dari situ biasanya kalau kita di-push ada aja. Keluar sesuatu yang baru, yang pada akhirnya nanti adalah sehabis gelap Terbitlah terang. Dengan didukung oleh semua lini stakeholder. gitu. ini. Ya kayak Bisa dulu lah lah, pandemi bisa, kan bisa. semua orang beli Tiba-tiba koperasi ini. tiba-tiba bisa iya bisa itu gitu ya. Beli ini. Ya saling supportnya juga ya benar. Ya memang yang paling romantis tuh di situ gitu sebetulnya Helping di each other. saat Ya, itu, benar sih. gitu. Karena ngerasa di kapal yang sama, anjing kita akan gimana. Terus harapan satu-satunya cuma saling bantu aja. Iya, sepakat. Terakhir Mas, ini orang mau nanya nih sebelum belum nutup. terakhir. Gue kan baru kepikiran ini. Oke. Kan nanti akan ada WOC, Oke. World of Coffee Event. World of Coffee Event kan di Jakarta gitu. Iya. Nah, kalian berdua ngelihatnya tuh kayak gimana? Ada apa yang bisa dijadiin opportunity buat teman-teman pelaku industri dengan kita pertama kalinya jadi tuan rumah kejuaraan kompetisi dunia gitu. Artinya kan ada orang-orang luar tuh datang masuk ke sini gitu. Apa yang bisa kita jadiin opportunity gitu? Dari segi kalian berdua gitu ngeliat itu. Orang bakal ngambil yang skeptis, mana yang positif aja, Sob? Saya skeptis juga. Mohon maaf, tapi untuk World Coffee Event, untuk Bandung terutama, itu masih kayak terlalu jauh gitu. Mereka hanya akan datang, ngeramein, kayak soda lah gitu. Rame, abis itu ya tergantung sama kita lagi sendiri. Betul. Kalau buat orang intinya mereka akan mapping pasar, Hmm. itu udah pasti. Mapping resource itu juga udah pasti. Endingnya akan kemana? Nggak tahu. Pokoknya ke Ya nggak bisa diprediksi juga kan. Iya. Tapi yang pasti pas terakhir ngobrol sama boardnya SE juga bilang gitu kan, Indonesia adalah peminum kopi specialty yang peningkatannya eksponen kan. Market gitu. Gini, Itu juga yang mereka lihat gitu. dengan adanya itu bisa bikin kita upgrade kualitas gitu, karena kita tahu ngelihat kok kualitas yang baik itu seperti ini segala macam. Tapi apakah itu bisa membawa traffic? Itu masih belum tentu. Gitu. Kayak Melbourne aja. Pernah waktu itu bikin ada si World Coffee Event di Melbourne Coffee itulah. Orang-orang Melbourne-nya nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali ada event itu, nggak tahu sama sekali. Sama-sama echo chamber ya di sana juga. Iya, sama. Tapi ya karena kualitasnya udah rata. udah tahu. Benar. Ya, Ya udah, ya. Oh ya, paling satu sih menurut orang. Kita tuh harus bisa ngajarin konsumen buat bangga sama produk lokal. Jadi nggak perlu beli Fuglen gitu. Yep. Gol kan? Menurut orang. Ya, Ada Fugol. 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 Salah satu Ada kekuatan kopi adalah iya tadi 60% kebanggaan Arabica gitu. sama Iya, lokalnya iya, emang tinggi bener, benar-benar. gitu. benar. Tuh beli coachnya tuh beli apalah gitu. Iya, Kita juga harus ngedidik konsumen Sepakat kita sih buat itu. bangga buat mengkonsumsi Ya, salah produk kita satu sendiri. si Chiang Mai dan si Melbourne itu jadi kota kopi kan memang dia kebanggaan sama produk Iya, lokalnya memang kuat. Betul. Apalagi Thailand kan Thailand. menerapkan tarif 90%. Ya, betul, betul. 400% untuk kopi luar. Gokil. Pokoknya mindsetnya jangan dirubah gitu. Jangan kita harus jadi Fuglen. Kita jadi diri kita aja. Betul, Dan betul. kita Melampaui biarin Fuglen ya. si konsumen belinya kita aja, ngapain beli Fuglen. Tapi sisi positifnya Indonesia makin dikenal. Gitu Iya. loh. Ya, Jadi- berjejari. Ya kalau orang sih tidak merasa jadi market sih. Jadi kita produsen kopi yang punya kopi bagus yang bisa keluar. Gitu. Ya ada opportunity yang kita juga bisa melampaui itu gitu. Nah masih sama-sama aja loh. Kita pakai ya La Marzocco sana Mereka juga. sama-sama aja. Gitu. La Marzocco maaf. Lamtit. belum dibayar. Kan lu mau jadi BA-nya Rocket gimana? Oh iya. Nggak jadi. Rock Wah, Preso Tapi nggak roket jadi bagus. dong. Roket bagus. Nggak jadi dong. Udah, Rock Preso. Preso bagus juga. Menarik pisan Mas ini obrolannya. Iya. Menarik. Dan semoga nggak beres jadi obrolan aja. Benar. Iya, Dan Semoga. siapapun kalian yang nonton nanti dan kalian punya ide apapun mengenai hal ini, lakuin aja. Ya, Benar. Lakuin silakan. aja. Ya, Kita misalkan kalau bareng-bareng. nanti kan kita
ini diupload di YouTube ya, di komen penuhin aja. Ya. Kota Kalau ada kota ide. saya nih yang paling gede, nggak apa-apa. Atau ada ide-ide Singkat inovasi aja. apa, campaign gitu, Ya, karena campaign. kalian tahu kan Sari Rama Adam di mana? Bener. Kalau mau kopi saya Buat ngobrol didatengin, ide anjir. Ya, ya. memang mumpung belum ada rate-nya kan, Ya. di kota mau didatengin. Oh ya, satu aja. lagi. Bakokop itu belum nama resmi ya. Kalau kalian punya ada ide Kenapa? nama yang lebih bagus, Kata Isal jelek. silakan ditunggu Boleh sih. seminggu setelah upload Iya, iya. ini. Kalau nggak ada nama yang lebih bagus, kita pakai Bakokop. Iya, iya. Oke? Deal. Ya, semangat. Nanti udah ngajuin juga sih nama. Udah. Bakota. Bandung Coffee Capital. Oh, Bakoka. Iya, 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 iya. Bakota. Bandung Coffee Capital. Oke, menarik pisan ini ya obrolan Mas. Sebenarnya masih ingin ngobrol terus ya, tapi kayaknya ini sudah lebih dari durasi. Teman-teman nanti video ini akan diupload di semua kanal kita, di media kita. Ada apa aja kanalnya? Apa aja ya Pak ya? Instagram, Website, YouTube, TikTok. TikTok nanti di Ada TikTok. Ini mah event ketemu orang-orang bingung disatuin. Iya. Jadi bingungnya bareng. Bener, nggak apa-apa. Ini baru pertama, nanti yang kedua mungkin lebih bagus. Iya. Udah ada sponsor-sponsor. Oke deh, thank you semuanya. Ditunggu komen-komennya di bawah Thank you. ya. Alright. Alright.